Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Oke, sambil menunggu ya. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sambil menunggu ya yang lainnya bergabung. Halo, sudah bergabung ya narasumber kita hari ini. Ya, halo Teh. Halo, Assalamualaikum Teh Assalamualaikum. Hikmah. Oh iya, waalaikumsalam Teh Yunita. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik. Gimana Teh Hikmah, Iya, sehat? alhamdulillah sehat. Baik Teteh, alhamdulillah cerah juga ya hari ini ya. Alhamdulillah. Iya, Enak mudah-mudahan suasananya. iya betul enak suasananya dan nggak mendung juga. Jadi Mm-mm. mudah-mudahan koneksinya terus baik. Amin. Oh iya, ada Teh Andin juga. Halo Teh. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang bergabung. Mudah-mudahan makin banyak ya, satu persatu makin banyak Amin. yang ikut bergabung Iya. kita. Oke, Oke. Teteh kalau gitu saya buka dulu ya, biar Mangga. lebih enak. Oke. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. jelas kedengeran? Yes. Jelas. Ya. Alhamdulillah ya pada pagi hari ini kita bisa mengadakan live IG. Ini pertama Mm-mm. kalinya untuk Restu Amu mengadakan live IG dan Oke. mudah-mudahan kedepannya juga kita bisa konsisten istiqomah untuk mengadakan ini dan berbagi Amin. informasi ya, ilmu juga dari berbagai narasumber juga. Nah, pada Ya. pagi hari ini kebetulan kita temanya adalah tentang kehamilan ya Teh ya. Iya. Menjalani kehamilan yang bahagia, nyaman, percaya diri dengan atau melalui hypnobirthing. Betul ya Teh ya? Iya. Iya. Nah, alhamdulillah hari ini juga kita kedatangan Teh Yunita. Ya, beliau adalah eh, pemilik Happy Mommy Mom and Baby Spa. Bu Yunita itu Betul. mungkin kepanjangannya Bu Yunita Yitna Ningrum SST MHKes CBMT. Betul Teh? Iya. Betul. Oh iya, Iya. oke. Iya, dan beliau juga merupakan hypnobirthing practitioner dan certified mom and baby spa ya Teh. Udah berapa Iya. lama sih Teh? Udah 4 tahun lah, menginjak 4 tahun.
Udah 4 tahun ya. Jadi Iya, kita memang berjuang sama-sama di Mom and Baby Spa ya Teh. iya, Mudah-mudahan juga betul. memberikan manfaat buat semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kehamilan yang menyenangkan katanya ya Teh ya. Hmm. Oh, ini ada juga yang baru baru gabung, Teh Kori. Halo Teh Kori. Semoga yang lain juga bisa ikut bergabung. Oke, koneksinya bagus. Tadi sempat nge-lag. Hilang ya? Oh Iya. iya. Oke, jadi Teteh dulu yang menjelaskan terkait dengan kehamilan yang menyenangkan melalui hypnobirthing itu. Nanti mungkin ada 10 menitan ya Teh ya? 10 Oke. menitan atau 12 menit. Nanti lebih banyaknya itu tanya jawab, diskusi. Jadi buat ibu-ibu, ayah, bunda ya yang mau bertanya, monggo dipersilahkan. Oke, Iya. mungkin langsung aja ya Teh ya? Ya, boleh langsung aja ya. Enggak, Teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu semua, bunda-bunda. Mudah-mudahan Pagi. hari ini uh, dikaruniakan kesehatan, kebahagiaan ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai atau kita ngobrol-ngobrol, mungkin saya perlu Ya. perkenalan sedikit. Tadi sudah disinggung sebenarnya sama Bu Bidan Hikmah. Ya, jadi Ya. saya itu sudah hampir 4 tahun berkecimpung di dunia hypnobirthing, kemudian Ya. mom and baby spa. Lalu saya basicnya latar belakang adalah bidan. Itu Oh ya. dari 2008. Berarti sudah berapa tahun ya? 2008 2008 berarti ke udah ya 2018 10 tahun 10 ya 11 lebih ya. 11 ya Hampir 10 13 tahun ya. 13 tahun. 13 tahun ya. Ya Oke. 13 tahun. Ya. Nah, jadi hypnobirthing ini memang pada saat kita ngobrol santai aja ya Bunda ya. Kita ngobrol santai, saya menggabungkan pengalaman saya dahulu gitu ya saat menjalani praktek kebidanan dan saya cerita tentang hypnobirthing yang memang menjadi suatu metode bisa dibilang baru untuk kita menjalankan kehamilan, persalinan dan seterusnya itu lebih nyaman, lebih bahagia gitu dan lebih percaya diri. Oke, Ya. sebelumnya saya atau kita tentunya sudah tahu bahwa seorang wanita itu memang kodratnya atau apa ya, sudah digariskan bahwa dia itu harus melewati beberapa fase kehidupannya. Yang pertama, mungkin dari mulai kehamilan itu ya dari lahir, bayi, remaja, anak-anak remaja, dewasa dan lain sebagainya. Nah, mulai dari kehamilan, kemudian dari kehamilan itu fasenya adalah persalinan, lalu dia akan melalui masa nifas, kemudian dia akan melalui juga proses menyusui, lalu membimbing atau mendidik anak-anak. Yang kita tahu bahwa kehamilan atau fase-fase itu tidak bisa terputus-putus gitu ya. Artinya Ya. saling terkait setelah kehamilan. Setelah kehamilan pasti dia bersalin dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan erat, kemudian sesuatu yang tidak terputus dan proses terjalinnya itu antara ibu dan bayi itu akan selamanya terikat. Ya nggak ada yang namanya Saling mantan mempengaruhi anak ya. Jadi terus gitu ya. Dan nggak ada yang namanya mantan anak gitu ya. Kalau mantan Iya, suami betul. ada. Gitu. Jadi ikatannya Iya, itu betul. memang selamanya akan terikat. Nah, bagaimana agar menjaga ikatan ini menjadi ikatan yang baik, ikatan yang indah, ikatan yang bahagia, bukan ikatan yang penuh masalah, ikatan yang penuh traumatik gitu ya. Nah, melalui hypnobirthing ini bisa kita usahakan seperti itu. Maksudnya kita bisa usahakan agar menjalani proses itu membentuk suatu ikatan yang bahagia seperti itu. Nah, Jadi relaksasi dan menyenangkan gitu ya. iya betul. Tidak penuh dengan trauma gitu ya. Nah, relaksasi dan hypnobirthing ini memang dua upaya yang hadir untuk membantu menenangkan jiwa kita sebagai ibu yang tentunya akan ditularkan ke janin. Karena ibu dan janin itu memang satu
tubuh. Jadi apa yang dirasakan oleh janin, apa yang dirasakan oleh ibu, tentunya dirasakan pula oleh janin karena kita satu tubuh. Kalau ibunya ngeluarin hormon bahagia, otomatis janinnya juga kan bahagia. Kalau ibunya mengeluarkan hormon negatif atau hormon kesedihan, tentunya bayinya juga akan merasakan kesedihan seperti itu. Walaupun bayi di dalam kandungan dia ngerti apa ya tentang dunia luar gitu kan, tapi kok dia bisa merasakan, oh suasananya lagi nggak enak nih suasana hatinya, oh suasana hatinya lagi bahagia, dia tuh bisa gitu walaupun masih kecil gitu ya. Seorang bayi ya, seperti itu. Ya. Nah, dari hypnobirthing ini pun sampai akhirnya bisa menjadi suatu metode yang mampu menekan rasa sakit atau kita bisa mengendalikan rasa sakit itu atau bisa dibilang jadi melahirkan tanpa rasa nyaman sakit gitu ya, enak gitu ya betul gitu tanpa ada rasa sakit gitu ya. Iya betul, bisa dibilang seperti itu. Kita bisa mengendalikan, intinya kita bisa mengendalikan rasa sakit tersebut gitu. Nah, lalu kita perkenalan dulu hipnotis itu apa sih secara bahasa gitu ya. Hipnotis atau hypnotism ini memang dari negara Yunani, artinya itu tidur, tapi maknanya adalah kondisi seseorang yang berada di alam bawah sadar. Jadi manusia itu ada dua pikiran, ada pikiran secara sadar atau conscious mind dan pikiran alam bawah sadar, subconscious mind. Nah, kalau Teh Hikmah tahu ya, atau bunda-bunda semua di sini tahu bahwa ternyata alam bawah sadar ini mempunyai porsi yang jauh lebih besar, sekitar 88% dia menyimpan memori, menyimpan perintah. Sedangkan pikiran secara sadar itu hanya 12%-nya saja. Pikiran sadar itu seperti apa? Misalnya untuk kita pikiran yang misalkan matematika itu kan secara sadar. Ngerti nggak? Jadi menghitung itu kan secara sadar kita menghitung gitu ya, kita gitu. Nah, sisanya adalah alam bawah sadar yang memerintahkan kita. Misalkan gini, dari bunda-bunda misalnya berangkat kerja dari rumah ke tempat kerja. Sehari, 2 hari, sampai berpuluh-puluh tahun ya kerja di situ, atau sampai bertahun-tahun kerja di situ. Kira-kira harus mikir lagi nggak pergi dari rumah ke tempat kerja tuh? Harus mikir lagi nggak pergi? Kan nggak perlu mikir lagi, tahu-tahu berangkat kerja nyampe aja. Nah, itu tuh yang menggerakkan alam bawah sadar. Karena kita udah sering ke jadi situ. udah otomatis ya nyalain motor ya, pergi tujuannya sama meskipun ada ngelamun ya, benar gitu. So, rata-rata di jalan emang sadar udah pasti ngelamun, nyanyi-nyanyi, mikirin ini, mikirin itu gitu. Apalagi ibu-ibu ya. Iya betul. Ya, seperti itu. Itu tuh yang menggerakkan alam bawah sadar. Atau kita dari bangun tidur aja, dari bangun tidur mau ke kamar mandi, mau mandi, itu ambil anduk segala macam, itu tuh emang kita mikir, enggak. Pasti dia tergerak dengan begitu saja secara alamiah karena memang terbiasa seperti itu. Kayak sholat juga ya terbiasa gitu ya. Iya, gitu. Jadi ya, atau kita belajar motor. Awal-awal mungkin secara sadar, oh masukkan kunci, kemudian mencet apa selanjutnya. Tapi setelah beberapa lama dia akan naik motor, ya udah sambil ngelamun, sambil ngobrol juga ya jalan aja naik motor seperti itu. Gak ada mikir, ya nyalain dulu ini, nyalain tombol apa, kan enggak ya. Oke. Jadi itu sekilas bahwa alam bawah sadar itu 88% mengatur kehidupan kita, seperti itu. Jadi memang ini potensi yang memang harus kita gali atau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Melalui hypnobirthing ini, yang bagusnya adalah hypnobirthing bergerak di alam bawah sadar. Seperti itu ya. Oke. Tokoh yang mengenalkannya dalam dunia kebidanan ini adalah, yang pertama ada Dr. Grantley Dick tahun 1890. Berarti udah lama sekali ya. Dia membawa hypnobirthing ini atau hipnotis ini ke dalam dunia kebidanan. Dia bikin programnya itu Childbirth Without Fear atau persalinan tanpa rasa takut. Itu Dr. Grantley Dick gitu ya mau lahiran teh. Iya, betul. Kemudian yang kedua adalah Ibu Mary F. Mongan. Nah, tahun 1959.
dia membawa hipnotis itu juga disempurnakan oleh Ibu Mary F. Mongan ini dalam programnya itu Hypnobirthing. Dan tokoh yang mengenalkannya di Indonesia, membawa pionir Hypnobirthing ini di negara Indonesia, yaitu Ibu Lani Kuswandi tahun 2002 bersama Dr. Iya, Erwin. terkenal ya sekarang ya. Iya. Ya mungkin Artis Bunda, juga pada menggunakan juga. iya betul. Oh iya, udah ada yang bergabung juga nih. Oke, nah Bunda di sini mungkin ada yang tahu Ibu Lani gitu ya. Dia adalah pionir atau pelopor di Indonesia tahun 2002 bersama Dr. Erwin. Jadi gini, kata Dr. Erwin bahwa kita itu kalau misalnya ingin mengubah suatu generasi itu dimulai dari ibu hamil. Ya kan ya, kebayang. Kalau misalnya kita menginginkan generasi yang baik secara tubuh, secara mental, itu berawal dari ibu hamil. Kalau ibu hamilnya tidak dijaga secara nutrisi, secara fisik, secara mental, akan melahirkan bayi yang juga secara fisiknya kurang bagus, secara mental pun kurang bagus. Seperti itu. Jadi ibu hamil adalah awal dari suatu kelahiran generasi emas atau calon khalifatullah di bumi. Khalifah itu kan pemimpin ya. Ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu atau ada yang mau ditanyakan, silakan Bunda langsung ketik atau bagaimana Teh Hikmah? Ya kalau ada yang ditanyakan boleh ya langsung aja nanti saya tuliskan dulu, nanti pada sesi pertanyaan boleh kita aja tanyakan gitu. Jadi sambil berjalan aja, nanti kalau ada yang bertanya langsung mungkin nanti saya langsung tanyakan ya Teh. Iya boleh. Sejauh berarti ini sambil belum sih. Oke, sambil ngobrol, sambil terusin aja sambil nunggu pertanyaan dari bunda-bunda semua ya. Oke. Oh iya, baik. terkait saya pengen nanya nih, terkait yang tadi alam bawah sadar, mungkin prakteknya juga berbeda ya nanti ya. Kalau misalnya hypnobirthing itu ngobrol aja atau sambil tiduran kah, sambil apakah? Mungkin nanti dijelasin ya Teh ya. Oke, iya nanti dijelasin. Boleh. Atau sekarang aja dijawab ya. Boleh sambil saya berjalan jawab ya. aja. Jadi kalau misalnya hypnobirthing itu bisa kita lakukan sendiri secara berulang-ulang atau kita bisa dihipno oleh pasangan. Nah, makanya dalam kelas hypnobirthing itu sebaiknya memang suami istri, melibatkan suami istri. Karena jadi dua-duanya ya. Iya, karena ya kehamilan ini pun terjadi ya akibat dari keduanya campur tangan suami dan istri. Otomatis kelas hypnobirthing pun ya tentunya dilakukan atau dilibatkan suami dan istri ini gitu. Nah, kalau misalnya kadang pada saat hamil ya Teh, kadang suka kesel sama suami. Nah, itu bisa nggak di hypnobirthing jadi senang gitu? Iya, betul, bisa. Jadi karena hormon katanya. Iya, betul. Karena suami ini terlibat setiap harinya bersama istri ya, walaupun LDR bagaimana ya, sama aja secara batin, secara komunikasi kan juga tetap berkomunikasi, tetap intens ya. Nah, cara melakukannya seperti apa? Jadi hypnobirthing ini terdiri dari yang namanya relaksasi, kemudian afirmasi positif, lalu visualisasi. Visualisasi itu membayangkan. Jadi upaya-upaya tersebut digunakan untuk menenangkan diri. Nah, menenangkan diri, membuat rasa nyaman, kemudian mereprogram pikiran yang awalnya negatif menjadi positif, seperti itu. Iya. Nah, afirmasi positif itu seperti apa? Ya, afirmasi positif itu seperti apa? Yaitu kata-kata sugestif atau kata-kata yang mengandung hal-hal positif. Itu suka ngaruh ya. Nah, masuk kan ibu alam bawah hamil. sadar, dipikirin segala macam. Iya. 8 bulan kok kecil ya, beda ya sama ini gitu kan, ngaruh ya. Nah, iya, gitu. betul. Itu masuk pikiran alam bawah sadar ya. Kalau misalnya terpikir tuh masukan atau omongan-omongan tetangga kayak gitu. Oh iya, kenapa ya? Kehamilan saya kok jadi kecil. Bener aja jadinya kecil. Padahal makan udah bagus, segala macam udah bahagia, sama suami udah bahagia, tapi tetap kecil karena pikiran negatif tadi yang hadir. Masuk kemudian dia yang menggiring kita untuk seperti itu, gitu. Dia yang akhirnya memerintahkan tubuh kita untuk menjadi seperti yang kita pikirkan, gitu. Oke, selamat bergabung buat
semuanya yang udah gabung juga ya. Oke. Oke, kalau ada yang mau ditanyain langsung aja ya sambil berjalan. Iya, Oke, mangga. Teh. Lanjut Nah, lagi, Teh. lanjut ya. Afirmasi positif ini berisi tadi kalimat-kalimat sugestif, tidak mengandung kata-kata akan, tidak mengandung kata-kata tidak. Artinya present Hmm. tense atau keadaan yang saat ini. Misalnya, contohnya, kehamilan saya sehat, bukan kehamilan saya akan sehat, bukan. Atau kehamilan saya tidak baik, bukan. Tapi tidak jelek, bukan. Tapi kehamilan saya sehat, kehamilan saya lancar, janin saya tumbuh dan berkembang secara sehat, gitu. Persalinan saya lancar, persalinan saya tepat waktu, saya nyaman menjalani kehamilan, seperti itu. Kalau yang sedang mengalami mual muntah, Ya lambung itu banyak saya banget ya. sehat, lambung saya sehat, pencernaan saya baik, kemudian HCl saya atau asam lambung saya normal, seperti itu. Jadi kata-kata yang baik terus diulang-ulang sehingga dia akan masuk ke dalam alam bawah sadar, Bawah sadar gitu. kita. Oke, itu baiknya kalau hypnobirthing kayak gitu dalam kehamilan dilakukannya pada saat kapan sih Teh? Pas mau tidur kah? Atau pas bangun tidur? Atau setiap Oke, hari kah? Apa yang harus oke. dilakukan gitu? Iya, sebaiknya memang Hipnosis diri sendiri. sebaiknya dalam kondisi yang tenang. Tenang artinya berarti mau tidur ya, setelah melepaskan segala aktivitas. Kalau yang bunda-bunda yang nggak punya waktu, bisa sebelum tidur. Sebelum tidur, lampu diredupkan, kalau bisa dinyalakan musik relaksasi, musik-musik yang tenang ya, musik-musik yang tenang. Kemudian kalau punya aromaterapi lebih bagus lagi, pakai aromaterapi, dan disebutkan tuh afirmasi-afirmasi positifnya. Gitu, apa yang ingin kita capai gitu. Misalkan tentunya beda kondisi antara trimester 1, trimester 2, trimester 3, bahkan ibu menyusui beda isi dari sugestinya, isi dari afirmasi positifnya. Seperti itu. Jadi Diucapkan kayak setiap hari. ditulisin. Boleh Ditulis mungkin dulu. ditulisin ya di kamar kalau mau, Iya. terus sambil diucapkan gitu. Oke. Hmm. Ada yang mau ditanyain nggak ini yang hadir? Boleh ya sambil berjalan. Lanjut lagi Teh. Oke, selanjut ya. Jadi sebenarnya hypnobirthing ini tuh sudah ada dari zaman dahulu kala ya, maksudnya dari zaman dulu. Cuman memang tidak terukur. Walaupun Mak Paraji juga bisa aja dia itu sebenarnya sudah mempraktekkan hypnobirthing ini, misalnya dengan dielus-elus, sehat, lancar, misalnya kata Mak Parajinya, lancar, lungsur langsar gitu kan. Tapi itu tuh padahal masuk hypnobirthing tapi kan tidak terukur gitu ya, tidak terstruktur dan hasilnya juga tidak optimal gitu. Nah, kalau sekarang hypnobirthing ini dibuat itu secara struktur, lebih sistematis sehingga hasilnya pun lebih optimal seperti itu. Kemudian untuk hypnobirthing sendiri Bunda bisa berlatih. Artinya begini, tidak ujuk-ujuk kehamilan saya sudah 9 bulan, baru belajar hypnobirthing. Tidak. Jadi Sebaiknya bisa dari awal dilakukan. kehamilan bisa ya? Bahkan sebenarnya sebelum hamil pun dalam persiapan menuju kehamilan, itu bisa kita belajar dahulu tentang Oh, hypnobirthing. kayak gini Teh, kalau misalnya yang memang belum Allah takdirkan sekarang punya anak misal, terus menghipno diri sendiri biar Iya. nih ada pertanyaan juga nih. Kalau kitanya kebetulan nih sama deh pertanyaannya. Kalau kitanya lagi promil, ucapan positif seperti apa sih cenah yang baik lah, yang berlaku, yang bisa dilakukan agar kita tuh semangat biar nanti tuh dimudahkan untuk hamil atau Iya. ya bisa hamil gitulah istilahnya mah. Iya. Bagus banget pertanyaannya. Jadi memang hypnobirthing ini bisa diterapkan di semua fase kehidupan perempuan. Misalkan sebelum hamil, berarti bagus dia sudah bisa sudah membekali diri gitu. Pada saat terjadi masalah, pada saat terjadi stres, itu dia bisa counter atau kita bisa menenangkannya atau bisa bisa mengatasinya.
Nah, untuk kasus yang Bunda yang mengharapkan kehamilan itu ada yang namanya hypnofertility. Jadi salah satunya, Ada juga ya Teh ya. iya, salah satunya adalah kita mengucapkan kalimat sugesti atau afirmasi positif yang berhubungan dengan keinginan kita hamil. Misalnya, keinginannya, oh saya ingin segera hamil. Berarti kalau saya ingin segera hamil itu berhubungan dengan alat-alat reproduksi. Nah, kita kasih sugesti alat-alat reproduksinya. Misalnya, rahim saya subur, rahim saya sehat, sel telur saya sehat, sel telur saya subur. Oke, tadi terputus ya? Tadi terputus ya? Nge-lag ya? Hypnobirthing ini bisa dilakukan tidak hanya jadi kitanya biar terus positif katanya ya. Kata Teh. Iya, oke. Teh Yunita udah Lanjut. gabung ya? Oke, lanjut. Tadi alat-alat reproduksi kita kasih sugesti ya, rahim baik, rahim sehat, rahim subur, rahim saya sel telur saya baik, sel telur saya sehat, sel telur saya subur. Kemudian proses pertemuan antara sperma dan sel telur dimudahkan gitu. Ya, kemudian saya mendapati kehamilan di waktu yang tepat, di suasana yang nyaman, seperti itu, di kondisi Jadi, yang nyaman. menghilangkan aura-aura negatif mungkin ya Teh, pikiran-pikiran negatif. Ya selebihnya untuk ya jadi atau enggak nanti kita hamil itu memang ya kuasa Allah. Tapi ikhtiar kita adalah ini ya Teh ya. Iya. Jadi Ya, ikhtiarnya biar memang dalam bentuk nutrisi kita juga diperbaiki. Siapa tahu kita banyak makan makanan yang istilahnya tidak bergizi. Tidak bergizi itu seperti apa? bisa. Aci-acian, ya. Oh Aci-acian, iya betul. cimol, cilok, cireng gitu kan? Iya, itu Nah, mah itu kesukaannya. diperbaiki nutrisinya. Iya Ya, betul. nutrisinya diperbaiki, harus kembali ke alam, sayur, buah, Oh iya betul. protein hewani, protein nabati yang benar gitu ya, bukan olahan seperti sosis, nugget, itu tidak gitu. Jadi itu Jadi semua nutrisinya. aspek itu Kemudian juga harus mendukung ya Teh ya. ya, iya, secara mental juga dari hypnobirthing ini bisa. Yang tadi sugesti positif atau afirmasi positif kita bisa lakukan setiap hari gitu. Masya Allah. Enaknya kita tulis dulu kekhawatirannya apa. Misalnya kekhawatirannya kita tulis dulu. Apa Saya aja khawatir tidak kekhawatirannya? bisa hamil, ya. Saya khawatir apa? Misalnya saya khawatir suami tidak mencintai saya, misalnya. Saya khawatir alat Suami nikah reproduksi lagi saya, misalnya. saya khawatir alat reproduksi tidak mampu dalam menjalani kehamilan. Nah, setelah kekhawatiran itu ditulis, kita ganti kalimat-kalimat negatif itu dengan positif. Jadi, lawan katanya. Saya khawatir tidak bisa hamil. Lawan katanya adalah yang akan disugestikan Saya adalah yakin bisa hamil. betul. Saya bisa hamil. Rahim saya subur, seperti itu. Terus Iya. saya khawatir suami tidak mencintai saya, gitu ya. Berarti suami saya mencintai saya, orang tua saya mencintai saya, gitu. Orang-orang terdekat saya mencintai saya, gitu. Iya, karena kadang ya itu aura-aura negatif itulah yang mempengaruhi tubuh kita ya.
gitu. Jadi Iya, betul. nggak semangat atau apa. Nah, dengan memperbaiki itu ya diharapkan juga bisa dimudahkan juga nanti mempunyai keturunan. Ya siapa tahu ya Teh ya, Gitu. nggak ada yang tahu udah 10 tahun atau 5 tahun punya Iya. anak, ya kan nggak ada yang tahu. Ternyata yang ngeblok alat reproduksi kita tidak bekerja secara maksimal, ternyata pikiran kita sendiri. Siapa tahu kan, gitu. Iya. Jadi kita buka jalannya dari pikiran, gitu. Tentunya beberapa aspek harus kita perbaiki dari segi fisik ya, nutrisi, olahraga, gitu kan. Secara mental, Ikhtiar maksimal lah ya hypnobirthing, Teh ya. kemudian berdoa ya, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, gitu. Karena kata Allahnya kun fayakun jadi, ya pasti kan akan jadi hamil, walaupun misalkan usianya sudah seperti yang tidak akan bisa hamil, tapi kata Allahnya dikaruniai kehamilan, ya insya Allah akan hamil. Kenapa tidak? Gitu. Iya, oke ya Teh Depi, mungkin Iya. itu sudah dijawab ya. Kalau mau ada pertanyaan boleh sambil berjalan aja, oke? Lanjut lagi ya Teh ya, terkait Oke, dengan baik. kehamilannya. Baik, Oke. kehamilan itu kan terjadi 9 bulan nih Teh, ya 9 bulan. Terus ada 3 tahapan ya, ada trimester 1, 2, 3. Dan biasanya yang sering banyak mengalami ketidaknyamanan itu di trimester 1 ya Teh ya. Iya. Awal-awal nih menerima kehamilan, kadang kan kita ada yang belum siap menerima kehamilan, misalnya Teh, udah hamil. Nah, gimana sih biar sugesti kita tuh bahagia, tetap bahagia. Ya kalau misalnya kalau yang direncanakan dan ingin nggak masalah, tapi kalau misalnya yang aduh ini teh kebobolan misalnya Teh ya. Iya. Terus gimana sih menghipnobirthing biar tetap kehamilannya menyenangkan, nyaman? Atau yang Oke. baru hamil juga Teh, misalnya baru hamil nih, kan banyak ketakutan ya, nanti gimana lahirannya ya. Itu kan biasanya mulainya di trimester pertama ya Teh ya. Iya. Nah, Iya. itu gimana Teh mensugestikan diri atau diri sendiri gitu. Oke. Ya. Awal-awal mungkin kita bisa menepi sejenak gitu ya, melepaskan semua beban itu, kita menepi sejenak, kita terima apa yang sudah digariskan Allah. Apapun, dengan apapun kondisinya, misalnya betul tadi, kok saya hamil lagi, padahal saya itu udah KB, padahal anak saya itu udah banyak misalnya, saya tuh udah cukup segini tadinya, saya udah pakai KB, tapi kok masih dititipi gitu ya. Menepi sejenak, terima itu. Oh, berarti Allah kasih rezeki, Allah kasih kemampuan saya untuk menjalani semua ini, gitu. Lalu tulis apa kekhawatirannya, tulis biar nggak ngawang-ngawang, biar nggak ngarang-ngarang gitu ya. Apa tulis? 1, saya khawatir tidak bisa mengurus bayi saya. Berarti lawan katanya apa, Teh Hikmah? Saya bisa Berarti, mengurus bayi saya dengan baik. Betul. Saya bisa mengurus bayi saya dengan baik. Terus kekhawatiran yang kedua apa? Misalkan saya khawatir ekonomi keluarga tidak mencukupi. Nah, misalkan. Lawan katanya berarti Ekonomi. Saya yakin bisa mencukupi. Ya, saya yakin ada rezekinya. Misalkan saya yakin saya bisa mencukupi ekonomi keluarga, atau keluarga kami bisa mencukupi untuk membiayai calon bayi saya, gitu. Lalu misalkan kekhawatirannya adalah saya tidak bisa mengurus, tadi sudah, ekonomi. Saya misalnya berubah, kan udah pas hamil tuh suka berubah bentuk ya Teh. Jadi lebih gemuk, misalnya nggak cantik lagi, takut suami nggak sayang, kan kadang ada ibu yang suka curhat seperti itu. Nah itu juga mungkin bisa ya ditulis juga kekhawatirannya. Bisa ditulis juga. Lalu pilih lawan katanya, berarti saya mampu menjaga tubuh saya setelah melahirkan. Saya mampu menjaga penampilan saya setelah melahirkan, gitu. Kemudian saya takut suami berubah, berarti suami saya tetap mencintai saya, gitu. Ya, seperti itu mungkin contoh afirmasi positif. Dan itu dilakukan setiap hari mungkin ya, pagi pas mau tidur.
dalam Iya, keadaan rileks, kita iya, yakin, kita betul. menghadapi hari juga dengan baik. Karena Dan memang saya pernah baca juga tuh ya, ketika orang yang misalnya atau ibu hamil itu mengalami stres, hormon mhm, kortisol atau hormon stresnya meningkat, itu akan mempengaruhi banyak hal ya. Baik itu iya, kesehatan ibunya, baik itu mhm, kesehatan janinnya. Jadi memang iya, ya dari ibu gitu. Kuncinya ibunya harus merasa bahagia dulu. Karena bahagia itu mempengaruhi kehamilan banget ya Teh ya. iya, betul. Jangankan begitu ya, Teh Hikmah. Kita aja misalkan temen Hmm. datang dengan aura yang marah, dengan aura yang kesel, kayaknya kita juga mampu deh merasakan walaupun tidak ada tali yang menghubungkan, ya enggak? Dengan Ya tali betul betul. secara kasat mata gitu menghubungkan, kita udah bisa ngerasain, auranya jelek nih. Atau kita mau Hmm. ketemu sama atasan kita deh, ya. Kita mau minta Mm-mm. tanda tangan nih, masuk ke ruangan atasan kita, ngintip dulu. Oh, terus pas kita mau ngetok pintu, ada temen yang datang. Ih, jangan dulu ke atasan, gak enak auranya. Nah, kita Hmm. langsung, oh ya udah nanti nanti lagi deh, pulang dulu. Ya, pulang dulu, kembali dulu ke ruangan. Nanti kalau udah suasananya enak, baru datang lagi. Ya nggak? Padahal kan nggak Iya ada betul. tali yang menghubungkan, gitu. Tapi Mm-mm. aura itu udah terpancar. Nah, apalagi ini seorang ibu yang mempunyai tali hubungan yang memang secara fisik ada, yaitu tali Hmm. pusat melalui plasenta. Otomatis Hmm. hormon bahagia ibu yang ngalir ke bayi, Hmm. menjadi senang, menjadi bahagia. Saat Iya. ibunya sedih, saat ibunya marah, saat ibunya kesel, hormon negatifnya yang ngalir juga ke bayi. Mungkin kata Hmm. bayi, kenapa saya tiba-tiba marah? Mungkin gitu kali ya. Kenapa saya tiba-tiba Mm-mm. kesel? Kok denyut jantung saya kok tiba-tiba cepet? Iya Padahal saya suka nggak ngelakuin ikut apa-apa. Gitu. Kata bener. bayinya mungkin seperti itu. Jadi suasananya juga yang nggak enak. Gitu. Terus Jadi gini, memang eh, ya lanjut Teh. ngaruhnya apa sih gitu ya? Misalkan kok pikiran itu bisa bisa menjadi hal yang penting dan bisa terlaksana gitu ya, secara Mm-mm. secara aktivitas atau tindakan gara-gara pikiran, jadi terjadilah si nasib itu misalkan. Nah, Hmm. gini, contohnya aja ya, ibu-ibu yang mau bersalin, otomatis di dalam ruangan itu kan kebetulan ada temennya lain yang mau bersalin juga. Nah, Iya. sebelahnya teriak-teriak, sebelahnya Nah, betul. aduh aduh. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ya. Ya, ibu bersalin yang sebelahnya berteriak-teriak, mengeluarkan kadang kebun binatang, misalnya saking tidak Hmm. terkontrolnya. Lalu kita saat bersalin, waduh, kok di sebelah saya gitu ya, langsung panik. Belum lagi di Mm-mm. sebelahnya misalnya suara mesin vakum misalnya. Iya, Waduh, betul. itu suara apa gitu ya. Hari ini lagi Suka ikut menunggu tensinya naik ya. Nah, itu lagi menunggu pembukaan. Wah, langsung masuk pikiran-pikiran negatif. Waduh, dia yang sebelah teriak-teriak, yang ini suara-suara mesin vakum, ini yang sebelah sana apa? Suara-suara gunting, suara-suara alat-alat medis yang Hmm. dari stainless kan otomatis kedengeran gitu ya. Waduh, itu Iya. teriak-teriak segala macam. Wah, masuk pikiran nih. Pada saat menunggu pembukaan, otomatis kira-kira pembukaannya maju nggak ya itu, atau pembukaannya nambah nggak kalau kita stres? Enggak ya. Malah Iya. malah masuk lagi ya bayinya. Nah gitu. Oh, kata bayinya, wah nggak mau di luar kayaknya lagi perang dunia, jadi saya Ribut nggak gitu ya. mau keluar. Oh, Di dalam aja lebih nyaman gitu. iya Artinya betul. apa? Yaitu, jadi pikiran itu memang mempengaruhi tindakan, mempengaruhi Hmm. nasib kita. Kalau kata pikiran kitanya nasibnya baik, otomatis kita akan terjadi gitu. Nasibnya Hmm. baik. Kalau kalau pikiran kita nasibnya jelek, hidup saya menderita, hidup saya Hmm. tidak bisa ini, tidak bisa itu, otomatis itu yang akan terjadi. Karena apa yang ada di Hmm. pikiran, apa yang diucapkan itu kan jadi doa gitu, dan jadi Oke. doa juga. Nah, balik lagi ke tadi ibu hamil yang sedang menunggu di ruang bersalin tadi. Kanan kirinya berteriak segala macam kesakitan, masuk ke alam bawah sadar. Belum lagi ingat, oh iya, tetangga itu pernah bilang bahwa kalau anak pertama itu nanti susah loh ngelahirinnya, itu nanti lama loh Hmm. ngelahirinnya. Saya aja 2 hari 3 hari
nunggu mules-mules Kayak nggak gitu. lahir-lahir. Masuk ke alam bawah sadar. Mm-mm. Nanti kalau anak pertama tuh digunting. Oh, nanti kalau anak pertama tuh susah lahirannya karena masih kaku jadi digunting. Masuk lagi ke alam bawah sadar. Otomatis denyut jantung meningkat. Denyut jantung meningkat, tekanan darah tinggi, Asupan pembuluh nutrisi darah ke yang anak juga akan mengecil. mengaruhi ya. Betul. Iya, asupan Betul. oksigen, asupan nutrisi ke janin mengecil. Janinnya jadi distres. Kitanya jadi darah tinggi. Pembukaannya jadi tidak maju. Otomatis apa? Bener, oh iya, si Anu digunting. Oh iya, si Anu kata si Anu anak pertama itu lama pembukaannya. Oh iya, kalau anak pertama itu kemungkinan sesarnya tinggi. Ternyata karena nggak maju, karena tensi tinggi, ya iya, akhirnya disesar gitu. Padahal itu Oke. adalah pikiran kita sendiri yang membuat gitu. Oke, Teh. Jadi berarti kita harus bisa memfilter ya. Berarti kan kalau dari luar mah nggak bisa dihindari ya kadang. Kalau misalnya ya omongan dari luar kan nggak bisa dihindari atau lingkungan juga. Berarti kitanya yang harus bisa memfilter bahwa enggak, kita bisa lahir normal atau misalnya kita nggak digunting, berarti kita yang harus memfilter ya, Teh. Iya, betul. Karena ya memang manfaat dari hypnobirthing ini pun menselaraskan antara tubuh, pikiran, kemudian jiwa gitu ya. Jiwa kita secara spiritual itu bisa selaras. Kenapa? Ya lihat aja ya kita saat bersalin. Ibu-ibu yang bersalin yang sudah pembukaannya besar, saking sakitnya dia tidak akan terkontrol. Terkontrol apa? Secara omongan, secara tindakan, nyakar-nyakar suaminya, kemudian aurat terbuka kemana-mana sudah tidak peduli. Itu artinya apa? Artinya dia tidak bisa harmonis. Tubuhnya, pikirannya, jiwanya itu nggak harmonis karena memang saking sakitnya seperti itu. Tapi melalui hypnobirthing, sugesti yang ditanamkan Dialihkan terus-menerus gitu. Saya pikiran-pikiran bersalin, kayak gitu. saya nyaman, misalnya kehamilan saya sehat, itu terus dimasukkan ke alam bawah sadar. Nanti alam bawah sadar yang akan membimbing kita untuk ke arah nyaman, ke arah bahagia, ke arah persalinan yang nanti percaya diri gitu. Menjalani kehamilan juga dengan percaya diri. Ada tetangga yang masuk omongan-omongan gak enak misalnya. Ya udah hanya lewat aja. Toh yang di alam bawah sadar kita udah hal-hal yang baik gitu. Gitu. Jadi sudah memblok lah istilahnya Mah ya, Teh ya. Betul. Oke, berarti Gitu. memang kenapa yang tadi Teteh sampaikan bahwa hypnobirthing ini harus melibatkan suami juga. Yaitu tadi ya, karena suami itu orang terdekat ya kadang, dan juga kita curhat kalau misalnya ada apa-apa pasti larinya nggak ke ibu, tapi pasti yang pertama adalah suami. Kalau misalnya suaminya memberikan aura negatif juga akan mempengaruhi kita juga ya kadang. Iya. Nah itu berarti makanya harus dua-duanya tahu tentang hypnobirthing ini ya Teh. Betul. Kemampuan untuk menghipnosis diri sendiri juga kita bisa sebagai ibu hamil bisa menghipnotis diri sendiri. Kemudian pasangan kita juga bisa memberikan hipnosis juga ke kita saat bersalin misalnya. Di pasangan di samping bilang misalkan mama bisa terus bisa kuat, lancar lahirannya. Dedek bayi bisa menemukan jalan lahir. Dedek bayi kita pinter. Dedek bayi bisa menemukan jalan lahir seperti itu. Jadi memang kehadiran suami ya penting, walaupun kita pun bisa melakukan hipnosis sendiri gitu. Oke, jadi banyak ya ilmu yang didapat bahwa ya hypnobirthing itu luar biasa pengaruhnya dalam kehamilan kita. Ada lagi nggak? Ngomong-ngomong kita udah berapa lama? Udah berapa lama Teh Hikmah? 43 menit. Oke. Nggak kerasa ya waktunya. Oke, jadi intinya mungkin dalam kehamilan itu yang pertama itu bisa kita tuliskan kekhawatiran apa saja, gitu ya, yang ada di pikiran kita, yang ketakutan kita apa saja, tulis aja dulu apapun. Nanti di pinggirnya kita tulis yang
kita bisa lakukan dan itu Iya, diucapkan terus-menerus ya Teh ya. iya, betul. Ya, jadi doa lah istilahnya mah dilakukan, diucapkan dan Mm-mm. dilakukannya adalah pada kondisi yang rileks kitanya ya. Iya, betul. Rileks, nyaman, tenang. Oke, ada tambahan lagi Suasananya nggak Teh? juga. Nah, itu latihan-latihan itu memang dalam suasana yang tenang, nyaman, redup gitu ya. Ada musik relaksasi, ada aromaterapi. Itu saat latihan sangat sangat baik, sangat-sangat membantu. Nah, Oh, pada mempengaruhi saat banget ya. ya, pada saat praknya, pada saat hari haknya kita bersalin, itu kan suasana rumah sakit kan tidak redup ya. Itu kan Hmm, cahaya terang mm, benderang, terus suasana mm, juga tidak sunyi-senyap kan. Tentunya mm, keributan di mana-mana gitu ya. mm. Beberapa ibu bersalin ada di situ gitu. Nah, kita sudah terbiasa. Jadi pada saat Oh, yang jadi lain tidak teriak-teriak apa, kita menepi aja sendiri. Diem sendiri, tenang, tarik nafas, atur nafas, menenangkan. sugestikan dalam hati. Dede bayi sehat, tenang. Bunda yakin Dede pasti bisa menemukan jalan lahir. Yuk bisa yuk sambil tarik nafas, sambil pejam, sambil membayangkan serviksnya membuka gitu. Hmm, Sambil membayangkan adik bayi juga turun mencari jalan lahir dengan mudah. Itu biarin aja oke. kanan kiri ribut-ribut dengan teriak-teriak segala macam, kita menepi sejenak dan bisa menenangkan diri sendiri gitu. Hmm. Ya, luar biasa ya pengaruhnya buat eh, ibu hamil, bagi kesehatan ibunya, janinnya juga pada saat lahir juga dimudahkan. Oke, ada lagi tuh tambahannya? Udah kayaknya ya. Cukup. Heeh. Oke, anaknya udah nyamperin. Cukup jangan apa nanti kalau ada sesuatu lagi kita bisa buka di sesi kedua ya. Oh iya, iya betul. Nanti kita ngobrol-ngobrol Mm-mm. lagi. Terima kasih Mm. buat semuanya yang sudah hadir ya, udah bergabung. Terima Mudah-mudahan kasih apa yang tadi banyak. disampaikan. Oke Teh, terkait tadi kan ada yang bertanya juga, mungkin nanti ada potongan harga juga nih di Restu Ambu 10% terkait Hmm, praktek hipnobirthing juga bisa ya Teh. Jadi boleh. Teh Yunita juga membantu kita untuk membantu ibu-ibu yang ingin hipnobirthing. Nah, bisa dilakukan. Prakteknya itu berapa lama sih Teh biasanya Kalau untuk kelas hipnobirthing kelasnya? ini, itu 2 kali pertemuan. 1 kali 2 kali pertemuannya itu pertemuan, 2,5 jam. Berarti itu totalnya setengah 5 jam. jam. Suami Oh, dan 5 istri. jam. Nah itu Mm-mm. mungkin prakteknya dalam keadaan tidur atau ngobrol aja kita atau seperti apa sih kita Teh belajar biasanya? dulu ya, belajar dulu pertemuan pertama belajar secara teori, Mm-mm. kemudian pertemuan Teori. kedua praktek. Jadi Oh, saya ngajarin suaminya biar bisa menghipnosis istri, nanti istri juga oh iya. belajar menghipnosis diri sendiri gitu. Oh gitu. Kemudian diajari Oke. juga teknik-teknik nyaman dalam bersalin Relaksasi. ya, Oh iya. nyaman dalam bersalin. Oke, seperti Oke, itu. baik Atuh Teh. Makasih banyak Teh untuk informasinya. Iya, Mas kasih banyak untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga Hmm. memberikan apa ya tambahan informasi buat ibu hamil atau yang tadi yang bertanya juga promil ya Oke. agar siap menghadapi kehamilannya. Ya. Baik Teteh, hatur Pemenangnya nuhun. pemenangnya Ya Ibu Devi, disebutkan. iya Oh nanti. ya. Oh Hmm. iya, Ibu Devi pemenangnya boleh treatment di Restu Ambu, home care juga bisa ya Selamat. Teh ya. Iya. Iya. Jadi home care juga bisa, nanti juga hypnobirthing nanti dibantu oleh Teh Yunita. Ya, karena Mm-mm. kadang kan ingin nih kelasnya, ingin tahu kelasnya, oh bisa banget di Restu Ambu bisa nanti dibantu oleh Teh Yunita. Oke, Teh ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Intinya adalah Hmm. saat wanita hamil itu adalah tubuhmu, itu adalah anakmu. Siapkan generasi terbaik. Siapkan generasi terbaik dari secara fisik tentunya asupan nutrisi yang baik dan secara mental ini melalui hypnobirthing dan afirmasi positif. Biarkan orang lain berbicara apa, tapi yang masuk, yang disimpan ke alam bawah sadar adalah yang baik-baik. Seperti itu. Terus belajar, jangan merasa puas, sharing, cari komunitas yang positif gitu. Kalau misalnya tetangganya ngomongnya negatif terus, udah mending pindah cari komunitas yang baik.
Seperti Ya, itu itu. sangat mempengaruhi ya Teh. Iya. Lingkungan di sekitar kita itu sangat mempengaruhi. Jadi itu ya Hmm. Bun, jangan lupa itu diterapkan agar membantu proses kehamilannya menjadi lebih baik lagi. Oke, Iya. hatur nuhun Bu Yunita. Iya, Hatur nuhun. sama-sama. Baik. Kita izin lab. Terima kasih untuk Iya, yang sudah terima hadir kasih. semuanya. Ya, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan sesi selanjutnya. Iya, Oke, Assalamualaikum enggak. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, kita tutup ya.